pemirsa, Dirjen Aplikasi Informasi Kemenkominfo Samuel Abrica di Pagarapan meletakkan jabatannya sebagai bentuk tanggung jawab moral atas insiden peretasan Pusat Data Nasional. Sementara itu muncul petisi daring yang mendesak agar Menkominfo Budi Ari Setiadi mundur dari jabatannya karena dinilai tidak becus mengamankan data warga Indonesia. Petisi itu telah disetujui lebih dari 23.000 orang. Dirjen Aplikasi Informatika Aptika Kemenkominfo Samuel Abriani Pangerapan mengundurkan diri dari jabatannya. Keputusan mundur tersebut terkait dengan serangan ransomware pada Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS. Samuel mengatakan pengunduran diri itu merupakan tanggung jawab moral atas insiden peretasan PDNS. Inilah waktu saya untuk berpisah. Dengan ini saya menyatakan bahwa per tanggal 1 Juli kemarin saya sudah mengajukan pengunduran diri saya secara lisan dan suratnya sudah saya serahkan kemarin kepada Menteri Kominfo. Terima kasih atas kerjasamanya yang telah terjalin selama ini dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan perkataan saya yang kurang berkenan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kejadian ini bagaimanapun juga secara teknis adalah tanggung jawab saya sebagai Dirjen Pengampu dalam proses transformasi pemerintahan secara teknis. Jadi saya mengambil tanggung jawab ini secara moral dan saya menyatakan harusnya selesai di saya karena ini adalah masalah yang harusnya saya tangani dengan baik. Masalah peretasan PDNS juga memunculkan desakan agar Menkominfo Budi Ari Setiadi mundur dari jabatannya. Sebuah petisi daring yang digagas oleh SafeNet muncul menyusul kegagalan kementerian yang dikomandoi Budi Ari untuk mengamankan data warga yang ditampung di Pusat Data Nasional. Hingga Kamis 4 Juli siang, petisi tersebut telah mendapat dukungan lebih dari 23.000 tanda tangan. Presiden Jokowi pun angkat bicara soal desakan agar Menkominfo Budi Ari mundur dari jabatannya. Menurut Jokowi, semua hal terkait peretasan sudah dievaluasi, termasuk tuntutan agar Budi Ari mundur. Ya, sudah kita evaluasi semuanya. Yang paling penting semuanya harus dicarikan solusinya agar tidak terjadi lagi, di backup semua data nasional kita, sehingga kalau ada kejadian kita tidak terkaget-kaget. Dan ini juga terjadi di negara-negara lain, bukan hanya di Indonesia saja. Ya. Sudah hampir 2 pekan bergulir sejak peretasan PDNS pertama kali mencuat ke publik pada 20 Juli lalu. Sejak saat itu, sistem Pusat Data Nasional lumpuh dan mengunci sebagian besar data yang dipakai 282 institusi pemerintah. Aksi peretasan ini sempat mengganggu sistem pelayanan pemerintah di berbagai sektor, salah satunya kegiatan keimigrasian. Dari Jakarta, tim liputan NTV melaporkan.